Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan umur, kesehatan dan kekuatan serta kemudahan untuk hadir di majelis ilmu yang barokah ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua kelak menjadi umatnya yang berhak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kajian hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Hasyim Asy'ari kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisih awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamah bi shalati fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasirah. Yang pertama kali kelak akan dihisab dari amalan-amalan seorang hamba, kata Rasulullah, itu adalah amal ibadah salatnya. Fa in saluhat, jika salatnya itu benar, salatnya itu baik, salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua keuntungan. Faqad aflaha, sungguh beruntung, wa anjaha, dan dia termasuk pribadi yang sukses. Wa in fasadat, namun jika amal ibadah kita, amal ibadah salat kita rusak, tidak diterima oleh Allah, tidak berpahala atau bahkan mungkin pahalanya kecil, faqad khaba, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang khabah, menderita, wa khusirah, dan termasuk orang-orang yang merugi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk duduk kembali thalabul ilmi dalam rangka memperdalam ilmu-ilmu agama Allah, terutama yang kita kaji pada pagi hari ini, menyempurnakan amal ibadah salat kita. Sudah kita bahas mulai dari gerakan salatnya, bacaan-bacaan salatnya. Sekarang kita akan bahas sedikit bagaimana doa-doa yang boleh kita pakai dalam salat, yang ini doa di luar bacaan salat. Dari jamaah yang dirahmati Allah, kita bahas sedikit, baru nanti kita akan lanjutkan salat-salat yang tidak berpahala.
Kita bahas sebentar ini dalam kitab atau dalam ucapannya Syekh As-Sa'di. Salah satu pengarang tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan wa yad'ullaha bima ahabbah. Beliau menganjurkan dan berdoalah kepada Allah di dalam salatmu bima ahabba, dengan doa yang kalian inginkan. Berarti boleh berdoa di dalam salat. Bahkan kalau kita lihat kisahnya Nabi Zakaria. Kenal Nabi Zakaria? Nabi Zakaria itu seorang nabi yang Allah uji dengan apa? Punya seorang istri yang mandul. Putusan dokter mengatakan istri dari Nabi Zakaria tidak mungkin punya anak. Setelah itu kemudian Nabi Zakaria tidak pernah putus asa untuk terus berdoa. Doanya hanya satu, yarithuni, berikan kami anak ya Allah, yarithuni, menjadi pewarisku, wa yarithu min ali Yaqub, dan menjadi pewaris dari agama Nabi Yaqub, waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah ya Allah rabbi radiyya, engkau ridho kepada anak kami. Baik, berarti tujuan kita punya anak apa? Tujuan menikah agar punya anak. Untuk apa kita punya anak? Menjadi pewaris. Pewaris apa? Pewaris agama. Ibu nggak punya anak kalau harta rebutan yang mau mewarisi. Nggak usah bingung, Ustaz, nggak ada mewarisi, saya siap untuk menjadi pewaris. Tapi kalau harta rebutan orang, bahkan kita nggak punya anak, harta ini lari ke siapa? Lari ke, contoh suami meninggal, kita belum punya anak, maka 1/4 untuk istri, selebihnya apa? 2/3 apa? 3/3-nya itu semuanya lari ke saudara. Untuk pewaris ini banyak. Tapi kenapa Nabi Zakaria divonis mandul istrinya, beliau terus berdoa, bahkan doanya dibawa dalam salat. Kita lihat sebentar kisahnya. Ketika beliau masuk ke mihrabnya Maryam. Tahu Maryam kan? Nabi Zakaria itu wakaffalahu Zakaria, yang Allah izinkan untuk menjaga Maryam itu adalah Nabi Zakaria. Masuk beliau ke dalam mihrabnya, di dalam mihrab itu ada makanan yang tidak tumbuh di saat itu. Ada ulama menafsirkan makanan apa yang dimakan oleh Maryam, yaitu makanan buah-buahan yang tumbuh di musim dingin tapi beliau mendapati di musim panas. Atau sebaliknya, di waktu musim dingin beliau makan makanan yang tumbuh di musim panas. Ini kan gak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin. Ibaratnya kalau sekarang itu kayak makan apa? Durian tapi di musim, bukan di musim durian, musim mangga contoh. Kalau sekarang sih bisa, mungkin disimpan di kulkas atau di apa. Kalau zaman dulu masuk ke mihrabnya mendapati sesuatu yang unik, maka Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Anna laki hadza?" Maryam, dari mana semua ini kau dapatkan? Apa jawabannya? Qalat huwa min 'indillah. Semua ini adalah dari sisi. Jadi kita lihat sebentar, sesuatu yang tidak mungkin dalam pandangan manusia, tapi bagi Allah mungkin. Makanya Nabi Zakaria mengatakan begini, manusia bilang istriku nggak akan punya anak. Secara zahir manusia nggak punya anak, tapi karena terus berdoa, bahkan kalau minta sesuatu tanpa batas, disebutkan dengan sifat namanya Al-Wahhab, sang pemberi tanpa batas. Makanya kalau minta sesuatu yang menurut nalar manusia nggak mungkin, sebutkan nama Ya Wahhab, Ya Wahhab. Maka nanti yang sering nyebut nama Ya Wahhab disebut Wahabi. Jadi Ya Wahhab, minta sesuatu yang tanpa batas. Nabi Zakaria, istrinya vonis mandul. Kemudian apa yang dilakukan sama Nabi Zakaria? Ini Maryam ini saja sesuatu yang nggak mungkin. Ini kok mungkin? Maka beliau masuk ke mihrabnya. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Beliau berdiri sholat di dalam mihrabnya.
Fanadatul malaikah, kemudian malaikat menyeru bahwa Nabi Zakaria akan punya anak. Apa yang dilakukan oleh Allah? Aslahna lahu zaujah. Allah ganti istri, bukan istri yang diganti. Alat reproduksi istri diperbaiki. Yang harusnya tidak punya anak dirubah oleh Allah menjadi punya anak, bahkan hamil, nama anak itu langsung dikasih nama Yahya, artinya hidup. Dari sesuatu istri yang tidak mungkin punya anak, ternyata di situ tumbuh kehidupan. Makanya di Kediri kalau tidak salah, umur 62 tahun dia bisa punya anak. Bayangkan 62 punya anak, kok bisa? Bagi Allah tidak ada yang tidak bisa. Dengan apa? Kekuatan doa. Makanya beliau mengatakan as-sa'di wa yad'ullah, berdoalah kepada Allah bima ahabbah, dengan sesuatu yang kalian cintai. Kapan itu? Di dalam salatnya. Lebih-lebih kemudian Ibnul Qayyim mengatakan apa? Ibnul Qayyim mengatakan jika kita berkumpul dalam doa, istilahnya ketika berdoa hadir hatinya. Berarti apa? Khusyuk. Ketika sholat, berdoa di dalam sholatnya hadir hatinya. Ketika hadir hatinya terfokus secara utuh kepada Allah, dan kemudian bertepatan dengan salah satu dari 6 waktu. Kita bahas 6 waktu yang afdal untuk kita berdoa. Jadi ada 3 syaratnya. 1, doa itu kita ketika doa hadir hati kita. Yang kedua, fokus yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Yang ketiga, lakukan di 6 waktu yang afdal untuk kita berdoa. Kita bahas pelan-pelan, nanti ada doa di 6 ini. Yang 1, di sepertiga malam. Ini yang pertama. 1, di sepertiga malam, berarti di saat sedang sholat tahajud. Maka di sedang sholat tahajud berdoa kepada Allah, maka insya Allah doanya makbulah, dikabulkan oleh Allah, asalkan hadirkan 3 hal. Khusyuk. Ketika yang kedua, hadirkan dalam hati bahwa yakin Allah akan mengabulkan. Yang ketiga, waktunya bersamaan. Yang pertama, sepertiga malam. Kapan sepertiga malam itu? Prediksi jam 2 sampai jam 3. Dari mana kita bisa prediksi? Hitung malamnya. Malam itu dari jam 8 sampai jam 3. 8 sampai jam 3 berapa jam? Atau dari jam 7 lah. Berarti 7 ke 3 berapa jam? 8 jam. 8 jam bagi 3. Berarti 2,5-an lah, anggap aja 2,5 jam. Berarti 2,5 jam sebelum subuh itu adalah momen sepertiga untuk kita benar-benar berdoa. Itu sepertiga. Yang kedua, ketika adzan berkumandang, ibu mendengar adzan di rumah, kemudian ketika adzan dikumandangkan kita langsung jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar. Selesai menjawab, maka berdoa kepada Allah. Doa di situ cari doa yang pendek. Kenapa? Karena selipnya apa? Jaraknya itu pendek. Yang terbaik doa yang pendek itu apa? Allahumma firli. Mohon kepada Allah, ampuni dosaku. Atau kalau ingin orang tua kita juga mendapatkan, Allahumma fir lahu. Kalau ibu juga sudah tidak ada, Allahumma gfir laha. Kalau banyak keluarga di antara kita yang sudah meninggal, Allahumma gfir lahum. Di saat sedang adzan itu kita berdoa kepada Allah, maka doa itu insya Allah makbulah. Kenapa? Karena 6 waktu yang ditentukan yang mudah untuk dikabulkan. Yang ketiga, ini yang jarang ini, terutama di masjid-masjid yang di luar kita. Sekarang yang lagi ngetren apa? Allahul kafi, Rabbunal kafi. Itu dipakai kapan? Antara adzan dan iqamah. Bahkan masuk pantun kadang di situ. Anak-anak sekarang kan pintar-pintar itu. Rabbana atina. Ini kan sudah nggak pas apanya, nadanya sudah nggak pas. Padahal di situ doa. Padahal tadi syaratnya doa apa? Khusyuk. Fokus yakin Allah yang menerima, waktunya pas. Lah ini enggak.
waktu antara adzan dan iqamah sebagian masjid-masjid itu menggunakan dengan apa? Dengan nyanyian, lebih-lebih nyanyian yang kemudian dibawa ke dalam masjid. Na'udzubillah. Makanya Nabi mengatakan apa? La yuraddud du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak antara adzan dan iqamah. Makanya ibu, kalau sudah mendengar adzan, sudahlah nggak usah lagi sholat apa? Tahiyatul masjid sudah nggak usah. Masuk masjid, contoh masih ada waktu 10 menit. Ya sudah, langsung sholat qobliyahnya. Nggak usah sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sunnahnya itu bukan tahiyatul masjid. Yang sunnah itu apa? Rasulullah hanya melarang duduk ketika masuk masjid kecuali sholat 2 rakaat. 2 rakaat ini nggak disebut namanya. Kalau masuk masjid langsung sholat apa? Qobliyah sudah cukup. Nabi nggak pernah sholat tahiyatul masjid ketika mau mengimami. Karena Nabi masuk langsung qomat. Di mana Rasulullah sholat sunnahnya? Di rumah. Karena sebaik-baik sholat itu fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, illa al-maktubah, kecuali sholat wajib. Tapi ini ada illatnya, ada pengecualian. Jangan rumahnya di Saujajar, pingin sholat berjamaahnya di sini contoh. Wes nunggu adzan sholat qobliyahnya di sana, nyampe sini selesai. Kalau Nabi, kenapa Nabi mengatakan sebaik-baik sholat di rumah kalian? Karena memang rumah itu la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apa rumah yang seperti kuburan? Gak pernah dipakai sholat, tidak pernah dibacain Al-Quran. Maka yang terbaik itu sholat qobliyah, ba'diyah memang di rumah. Tapi ada illatnya. Di mana illatnya? Jika antara rumah kita dengan masjid itu dekat, adzan, kita sholat qobliyah di rumah, habis itu masuk masjid masih cukup, belum iqamah masjid, maka laksanakan sholat di rumah. Maka yang terbaik di sini la yuraddud du'a bainal adzan wal iqamah. Terus apa? Masuk masjid sholat qobliyah, ada waktu 2-3 menit, jangan paksa lagi untuk sholat, angkat tangannya kepada Allah. Itu karena momen waktu yang paling mudah dikabulkan. Jangan ikut-ikutan masjid sebagaimana yang ada sekarang, yang lagu paling keren yang Allahul Kafi itu. Padahal nggak tahu artinya. Pokoknya anak saya juga sampai hafal. Anak saya kecil umur 2,5 tahun sampai hafal kafi yang hafal. Padahal dia nggak mengerti maksudnya. Kenapa kok sampai hafal? Karena setiap masjid semuanya rata-rata yang dibaca itu. Yang repot kemudian ada orang sholat qobliyah, ada orang ngaji atau berdoa, sebelahnya kemudian Allahul Kafi Rabbunal Kafi. Ini kan nggak enak ya. Sudah berdosa mengganggu orang sholat, kemudian memasukkan lagu ke dalam masjid. Na'udzubillah. Bahkan ada masjid di sini di Kunto Baswara itu ada jamaah yang sampai ikut kajian ke sini hari Kamis. Tanya, Ustaz, saya sebagai panitia perayaan Maulid Nabi Ustaz, tapi saya di sana heran kenapa ini lagu-lagu diputar di masjid. Bahkan ketika pelaksanaan kurban itu disetel di masjid lagu-lagunya, pada dikempot disetel di masjid. Na'udzubillah. Ini bahaya. Harusnya kenapa? Antara adzan dan iqamah angkat tangannya. Bahkan seandainya tinggal 1 menit ibu masuk ke masjid, kemudian iqamah tinggal 1 menit, sudah langsung berdiri, angkat tangannya begini, itu lebih baik. Gak usah duduk, angkat tangan sambil berdiri. Itu maksudnya apa? Berdoa, karena momen yang tepat untuk berdoa. Yang keempat, ini yang kita bahas sedikit. Fi kulli duburi sholati al-maktubah, di akhir sholat 5 waktu. Ingat, di situ ada kata dubur, ada kata akhir. Kata akhir itu ada 2 makna. Di hadis dikatakan apa? Fi kulli duburi sholati al-maktubah. Fi kulli, dalam setiap akhir sholat 5 waktu. Ingat, ini pilihan sholatnya apa? 5 waktu, berarti sholat wajib. Berarti sholat wajib itu apa? Momen yang tepat untuk berdoa. Kapan? Akhir.
kapan akhir itu? Nah, ini dubur, akhir. Ada dua pendapat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan akhir itu selesai, berarti selesai salam. Berarti kalau habis salat, zikir, habis zikir kemudian angkat tangan, berarti masuk yang mana? Imam Syafi'i. Ibu yang selama ini lakukan yang mana? Kadang-kadang Syafi'i, kalau pas malas Hambali. Kita bahas dengan ini perbedaannya, biar paham dulu. Kemudian akhir yang kedua difahami apa? Akhir itu difahami masuk bagian sholat. Masuk bagian sholat. Berarti kalau masuk bagian sholat sebelum salam. Ini kalau madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya kalau orang-orang yang bermanhajnya bermadhab Imam Ahmad bin Hanbal, selesai salam berzikir, habis itu kemudian pulang. Kenapa tidak berdoa? Karena berdoanya sudah masuk di bagian akhir salat. Selama ini kita lakukan yang mana? Duanya. Tergantung kondisi. Kalau ekonomi lagi lemah, bagian ini juga sudah sholat, ditambahin, selesai. Ya, disesuaikan dengan kondisi, sama berarti. Kalau lagi si ekonomi pas awal bulan, itu biasanya ngambil yang ini aja. Tapi kalau sudah akhir bulan, dua-duanya dibahas. Nah, berarti begini pemahamannya di situ difahami. Silahkan kapan saja berdoa, tapi momen yang tepat di nomor 4 ini di akhir sholat 5 waktu, di akhir di sini, ya, akhir di sini difahami apa? Yaitu di waktunya sebelum salam. Apa doa yang boleh dipakai sebelum salam? Ini pertama. Ini pertama ibu, doanya ini saya nggak pernah lepas ini. Yang sering saya baca ini. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 834, ini dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bulan depan tak fotokopikan. Ya Allah. Saya nunggu printer. Dari sini kemudian kita lihat Abu Bakar itu minta pada Nabi, ya Rasulullah, tolong ya Rasul, berikan kami sebuah doa yang bisa kami pakai dalam sholat. Maka Nabi ngajar yang ini. Dan ini ternyata maknanya dalam sekali. Bahkan kita harusnya jangan pernah lepas dari yang ini. Kita lihat sebentar. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku zalamtu nafsi. Kami telah mendolimi diri kami sendiri, zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa in anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami illa anta. Faghfir li, ampuni dosaku, maghfiratan min indik, ampunan yang berasal dari sisimu ya Rabb. Warhamni, berikan kami rahmatmu ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Saya biasanya pakai selesai fil alamin annaka hamidum majid. Kemudian saya pakai yang nisbunya, yang nomor 3. Yang ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Hadis riwayat siapa ini? Sedikit ya biar paham dulu. Yang doa nomor tadi 3 itu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Apa bunyi hadisnya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, apa min adzabi jahannam dulu? Jahannam dulu apa qabri dulu? Sebagian ulama ada yang mendahulukan qabri dulu. Kenapa kok qabri dulu kata ulama? Karena yang kita lalui pertama kubur, baru setelah kubur neraka. Tapi kalau konteks hadisnya yang dari Nabi, itu dari jahannam dulu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur
Berarti adab kubur itu ada dan nyata. Makanya mohon perlindungan. Salah satunya jangan tinggalkan membaca surah Al-Mulk setiap malam. Sudah jalan? Insyaallah ya. Malamnya jalan, Al-Mulknya belum. Insyaallah Allah As-Sakinah insyaallah sudah jalan. Insyaallah ya. Kapan? Habis Isya. Habis Isya baca Al-Mulk. Karena Al-Mulk itu 30 ayat. Salah satu keutamanya adalah menghindarkan seorang dari siksa kubur. Dan kita harus takut itu dengan siksa kubur. Ada namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu sahabat Nabi yang kematiannya ditangisi oleh seluruh para malaikat. Kematiannya menjadikan arsy Allah bergetar. Matinya arsy Allah bergetar. Tapi ketika Rasulullah mengantarkan jenazah ini, selesai penguburan, apa kata Rasulullah? Sa'ad bin Mu'adz sedang dijepit oleh dinding kuburan. Seandainya kuburan ini tidak menjepit, maka kuburan tidak akan pernah menjepit Sa'ad bin Mu'adz. Setelah dijepit kemudian dilepaskan. Maka untuk melindungi dari azab kubur salah satunya membaca surah Al-Mulk. Yang kedua, mohon yang ini, minta doa ini sebelum salam. Yang ketiga, baca doa salah satunya yang Allahumma afini fi badani. Terus Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Terus Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal fakri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta. Berarti ini, makanya ini dua yang saya nggak pernah lepas itu. Dan ini sahih hadisnya. Ini ada 8 jenis doa yang boleh kita pakai di dalam sholat sebelum salam. Kenapa kok sebelum salam? Apakah boleh dibaca dalam sujud? Boleh apa tidak? Boleh. Silakan. Tapi kalau lihat di sini, kalau lihat yang dari sini ini, maka di akhir sholat di situ berarti yang paling tepat adalah di sebelum salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Maka gunakan pendapatnya As-Sa'di tadi apa? Wa yad'ullaha bima ahabba. Berdoalah kepada Allah dengan sesuatu yang kalian cintai. Salah satu yang kita cintai itu adalah doa yang pertama ini. Minta apa? Ampunan dari Allah. Kemudian apa? Minta rahmat. Ini doa jangan pernah lepas. Boleh nanti salat zuhur gunakan doa ini. Sudah hafal? Belum? Yang belum hafalkan. Bulan depan ujian. Dengan ada perbaikan itu. Maksudnya kita belajar itu, ini banyak variasi doa. Untuk apa? Agar doa mana yang sedang kita butuhkan bawa dalam sholat. Makanya Nabi Zakaria yang sedang dibutuhkan apa? Punya anak. Makanya beliau mengadukan kepada Allah masih posisi qaimun, berdiri. Berarti kalau berdiri sholat kita sedang apa? Sholat kita mungkin sedang baca Al-Fatihah lah itu. Jadi Nabi Zakaria berdoa posisi berdiri kepada Allah. Fanadatul malaika. Malaikat menyeru, ngasih tahu bahwa dia akan segera punya anak. Kenapa? Karena momennya tepat ketika berdoa kemudian khusyuk. Yang ketiga menghadirkan bahwa Allah yang akan menerima. Kalau ini sudah dilakukan tiga-tiganya, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ini doa pertama tadi apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Atau yang nomor 3. Mana yang nomor 3? Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam. Kalau saya ini dulu, habis ini kemudian baca Allahumma inni zalamtu nafsi. Selesai itu baru kemudian salam. Atau yang nomor 4, tapi di sini agak sulit. Ini doa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika istrinya Aisyah minta doa. Tahu kan doanya Nabi pada Aisyah? Menggema ini. Oke, sini baca. Apa mungkin kecil?
terlalu banter, kecil mungkin. Iya. Tahu doanya Aisyah? Doa Rasulullah pada Aisyah? Pas. Ini doanya dipakai. Allahumma gfirli. Cuma nanti ketika Aisyah di sini disebutkan Allahumma gfirli Aisyah ma qaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'lana wa ma asarrah. Tapi kalau ini lebih luas, lihat. Allahumma ya Allah ighfirli, ampuni dosaku ya Allah, ma qaddamtu, dosa yang telah aku lakukan, wa ma akhartu, dan lindungi aku ya Allah dari dosa di masa yang akan datang. Wa ma asartu wa ma a'lantu, baik itu dosa yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi ya Allah, wa ma a'lantu, dan dosa-dosa yang telah aku lakukan dengan terang-terangan. Ini kalau dipakai dalam salat, insyaallah salat kita menjadi sarana penghapus dosa. Ternyata sahih hadisnya. Diriwayatkan siapa? Muslim. Ini dari Ali bin Abi Thalib. Kalau yang pertama tadi dari Abu Bakar, yang kedua dari Aisyah, yang ketiga Abu Hurairah, yang keempat ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni, dan apa-apa yang telah aku asrafa itu artinya berlebih-lebihan dalam dosa, di antara dosa-dosaku yang banyak ya Allah. Wa ma anta a'lamu bihi, dan engkau yang maha mengetahui dengannya dariku. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkaulah yang maha muqaddim, yang maha terdahulu, wa ma muakhir, dan engkau adalah yang maha akhir. Istilahnya Allah itu qadim, tidak berawal dan juga tidak akan berakhir. La ilaha illa anta. Atau yang ke 5, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ini juga sahih, diriwayatkan Muslim dari Aisyah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku lakukan dan dari keburukan apa yang belum aku lakukan. Atau yang ke-6, doa minta hisab yang mudah, ini pendek. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ayo hafalkan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Hadisnya sahih dari Imam Ahmad. Ini hadis Imam Ahmad yang dari Aisyah. Ini boleh dipakai dalam salat itu sebelum salam. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan kami hisab yang mudah ya Allah. Karena hisab itu berat. Karena hisabnya berat, maka bawa dalam salat. Hafalkan. 1, 2, 3. Allahumma hasibni hisaban yasira. Atau yang ke-7 dari Ammar bin Yasir. Ini juga sama, cuma agak panjang. Kita cari yang termudah dulu untuk bisa kita hafalkan, kita praktekkan dalam salat. Atau yang ke-8, ini juga bagus doa nih. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika min syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka. Sudah sering baca doa ini? Ini bagus banget doanya, artinya bagus banget. Bahkan hadisnya sahih dari Ibnu Majah dari Aisyah. Apa? Ya Allah, lihat. Aku mohon kepadamu, minta kepadamu dari kebaikan semuanya. Ajilihi, kebaikan yang ajilihi. Apa nih? Maksudnya di sini diartikan yang kini maupun yang nanti. Ajili yang sekarang, wa ajili ataupun yang belakang. Atau yang ke-9, ini juga bisa nih Bu, dipakai. Minta perlindungan dari api neraka. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ini pas juga. Ada berapa yang kita hafal? Dari 9 doa dalam salat ini ada berapa? Ada 4. Pertama, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam. Ini yang kita hafal. Yang kedua, Allahumma
apa? Allahumma inni zalamtu nafsi. Yang ketiga, Allahumma hasibni hisaban yasira. Yang keempat, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ini Pak kan sah ini, dah pakai dalam salat, silahkan pakai dalam salat. Dan ini kemudian apa? Menunjukkan ada sebuah hadis Nabi mengatakan apa? Man sa'alallahu al-jannata. Siapa orang yang minta kepada Allah surga, salatha marrat, minimal per hari 3 kali. Faqala al-jannah, maka surga berkata, apa doanya surga? Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah hambamu yang ini masukkan ke dalam surga. Wa man istajara minan nar, dan barang siapa yang minta perlindungan dari api neraka, faqala an-nar, maka neraka berkata, apa kata neraka? Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah hambamu yang ini jauhkan dari api neraka. Bayangkan Ibu, setiap hari surga sama neraka berdoa. Dan itu mendoakan orang-orang yang berdoa kepada Allah, minta surga dan minta perlindungan dari api neraka. Ini doanya. Allahumma, kita hafalkan. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Hafalkan? Insyaallah cukup ini. Masalah doa-doa dalam sholat yang boleh dipakai. Ada pertanyaan? Kalau dalam sholat pakai bahasa Indonesia boleh? Kalau dalam sholat boleh apa tidak pakai bahasa Indonesia? Atau mungkin pakai bahasa Arab tapi kita yang ngarang. Misalnya bukan teksnya bukan dari Nabi. Contoh minta istri yang solihah sujud. Atau mungkin di tahiyat terakhir, Allahumma inni as'aluka zaujatan salihatan jamilatan ghaniyatan. Minta yang salihah, cantik, yang kaya. Boleh apa enggak? Boleh. Dalam salat? Boleh. Disinilah terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh membaca doa dalam salat di luar bacaan salat, kecuali doa-doa yang disunnahkan sesuai dengan hadis yang kita tampilkan tadi. Kalau itu boleh dipakai dalam salat. Sebagian yang lain boleh memperbanyak, tapi kalau itu berbahasa di luar bahasa Arab jangan dilakukan. Kenapa? Karena kalau salat patokannya hanya satu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihat siapa salat kita? Nabi. Nabi itu gerakannya, bacaannya, bacaan Nabi menggunakan apa? Bahasa Arab. Kalau kita ganti menggunakan bahasa Indonesia berarti tidak boleh. Jadi kalau doa dipakai dalam salat, kalau khusus untuk salat yang 5 waktu tadi, fi kulli duburi salatil maktubah ini, maka gunakan apa? Doa-doa yang sudah ditentukan. Tapi kalau mau berdoa di luar itu, sebagian ulama menghindari ikhtilaf. Silahkan sedang sujud atau mungkin sedang duduk tahiyat itu, maka baca doanya tanpa disuarakan. Berarti hanya di angan-angan. Tapi lebih baik digunakan di luar sholat wajib. Berarti sholat apa? Sholat sunnah. Itu untuk menghindari ikhtilaf. Karena perbedaan kan gak mungkin harus sama. Satu mengambil boleh, yang satu bilang haram. Maka untuk menghindari itu, maka lebih baik tanpa bersuara dilakukan di luar sholat wajib. Sedangkan yang tadi doa-doa ini dilakukan kapan? Setiap sholat 5 waktu, yaitu sebelum salat. Jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Terkait dengan bacaan ataupun dengan yang lain? Ini sudah gak ada masalah sholat? Sedikit kita singgung masalah yang terkait dengan sholat, seperti seorang wanita yang sholat kemudian mukennahnya menutupi apa? Jidatnya. Apakah sah sholatnya? Boleh apa tidak? Atau ketika sedang sujud, tangannya yang harus nempel ke lantai kemudian terhalang oleh mukennahnya, apakah sah sholatnya? Sah apa tidak? Halo? Tidak sah. Satunya sah, satunya bilang tidak. Digabung aja. Ya,
Ini makanya, ini kan sering pasti ibu yang pakai apa namanya jilbab, kemudian ada apa namanya, ada daleman. Ini kan otomatis agak bawah. Ketika sujud kena apa tidak ini? Orang yang pakai surban juga, para orang yang pakai surban kadang surbannya terlalu mepet begini atau pakai songkok kayak begini. Maka ketika sedang sujud itu kadang songkok yang menjadi tempelan ketika kita sedang. Apakah boleh? Boleh apa tidak? Nah, paling gampang bilang Allahu a'lam. Mesti lebih aman. Ini sedikit saya bacakan hadisnya. Kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil harri. Kunna, kami, kata para sahabat. Ini hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ikut salat bersama Rasulullah. Kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil harri. Di terik mentari yang begitu panas. Berarti salatnya Rasulullah waktu itu musim panas. Kemudian kan masjidnya nggak pakai apa? Ya pakai atap, hanya atapnya pakai ini apa namanya daun kurma. Kemudian tempat sujudnya langsung tanah, langsung pasir. Maka di saat sedang panas-panasnya, berarti pas mungkin sholat duhur lah. Bagaimana panasnya di musim panas di kota Makkah ini. Di saat itu kemudian apa? Fa idza lam yastati ahaduna ayyumakkina jabhatahu minal ardi basata thawbahu fasajada alaihi. Kalau karena kami gak kuat untuk menahan panasnya ketika sedang sujud, maka kemudian sebagian ada yang apa namanya? Menjulurkan bajunya, membentangkan ujung bajunya dibentangkan, kemudian jadikan sebagai tempat sujud. Berarti sujud itu tadi antara dahi dengan tanah terhalangi oleh pakaian, baju. Sah apa tidak? Sah. Berarti kalau ada wanita yang sholat atau laki-laki yang sholat, kemudian bagian dahi terhalangi oleh pakaiannya atau terhalangi oleh mukannahnya, karena ketika mau sujud kadang mukannahnya menjulur ke depan, kita sujud di situ, maka sujudnya kalau kata Imam Syafi'i itu batal, tidak sah. Tapi kalau kata Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, salatnya itu sah. Tetap sah tapi makruh. Makruh berarti apa? Perbuatan yang tidak disenangi. Bahkan lebih baik ketika sedang sholat, apa yang menghalangi dari tersentuhnya di antara 7 anggota sujud lebih baik dihindarkan. Apa saja anggota 7? Anggota wudu, anggota sujud. Ini sama ini langsung nempel. Berarti kan bukan di sini, di mana? Ujung ini. Berarti ini langsung gabung ini. 2, 1 ini. Kemudian 2 tangan, 2 telapak tangan. Ini juga sama. Ibu ketika sedang mau meletakkan tangan ini, itu sebaiknya jangan sampai mengenai apa? Mukennahnya, lebih baik di luar mukennah agar tangan ini langsung nempel. Karena yang menjadi penghalang yang diperselisihkan itu penghalang jika itu yang berada di tubuh kita. Kalau memang sudah dari awal kita bawa apa? Bawa karpet, bawa sajadah, sama atau mungkin bawa apa namanya? Sorban. Kemudian kita taruh di depan kita. Kalau itu sebab dari awal memang bukan pakaian kita, jadi sesuatu yang menghalangi dari pakaian kita, maka lebih baik dihindari. Atau anak ibu karena rambutnya agak panjang, nggak pakai songkok, ketika sedang sujud rambutnya menutupi. Secara hukum tetap sah, tapi itu adalah perbuatan yang makruh. Tapi kalau kata Imam Syafi'i itu tidak sah. Kenapa? Karena ada penghalang tersentuhnya anggota tubuh ke tempat sujud. Jadi jangan rahmati Allah. Berarti itu boleh. Yang masyhur boleh, tapi kalau kata Imam Syafi'i tidak boleh. Hati-hatinya gimana terus? Hindari. Makanya ketika mau sholat mungkin dalamannya dinaikkan. Kalau mungkin takut untuk tidak menyentuh, itu lebih aman. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Seputar sholat? Mengunci rambut Ustaz pas sholat. Kalau apa? Rambutnya dikuncir waktu sholat. Rambutnya dikuncir waktu sholat. Baik. Apakah boleh perempuan menguncir rambut di sedang sholat? Kalau sedang sholat menguncir rambut nggak boleh. Ngambil karet.
sebelum sholat memang sudah terkuncir, kemudian sebisa mungkin jangan diikat yang apa, kayak inilah, menarik ke atas sampai kemudian jilbabnya kemudian apa, ketarik ke atas. Itu diibaratkan seperti punuk unta. Maka perempuan yang menggunakan jilbab dan kemudian masih rambutnya diangkat ke atas, kemudian lonjong kayak begini, bahkan ditambahi dengan apa? Tambahi dengan apa itu? Biasanya kalau apa? Rambut palsu itu loh. Maka yang seperti itu diibaratkan seperti apa? Punuk unta. Maka yang seperti itu sholatnya tidak sah. Tapi kalau memang dari awal sudah diikat, sudah ini, silahkan. Intinya satu, selama rambut itu tidak keluar. Tapi kalau pas sedang sholat, kemudian sedikit mohon maaf tersingkap, ada sedikit yang terlihat, mungkin rambutnya terlihat, atau mungkin ada bagian baju sini yang mungkin turun, apa namanya, mau kenanya turun. Ini kan sudah di luar apa nih? Sudah di luar aurat yang boleh terlihat. Maka kalau memang ada unsur ketidaksengajaan, tidak batal sholatnya itu, tetap lanjutkan. Bahkan seandainya ibu selesai sholat kemudian tahu bahwa pakaiannya tadi yang kita pakai sholat kena najis, maka gak usah lagi sholatnya diulangi, sudah sah. Sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai salam, pulang, kemudian di tengah jalan, ibu kok apa bajunya loh, kok ada apa namanya, ada najisnya. Contoh mungkin kena, mohon maaf, kena apa namanya, madi, kan najis madi, beda dengan mani. Apakah sholatnya diulangi? Tidak usah. Rasulullah pernah pakai alas kaki ketika sedang sholat, kemudian di tengah-tengah sholat malaikat ngomong, ya Rasulullah, lepas alas kaki engkau ya Rasul, karena di situ ada najisnya. Nabi melepaskan, tapi Nabi tidak membatalkan sholat. Berarti apa? Selanjutkan, kecuali kalau ibu sadar, aduh lupa, kenapa? Belum mandi besar, kemudian sholat. Kalau itu yuk diulangi bu. Atau kemudian apa? Lupa tadi kentut, tapi kemudian langsung sholat. Lupa kalau kentut, setelah tengah-tengah sholat baru ingat, iya tadi kentut, batalkan itu. Kenapa? Karena itu syarat diterimanya sholat, salah satunya apa? Ambil wudu. Tapi kalau begini ngimamin, mohon maaf, mungkin tadi malam mimpi basah, kemudian lupa, habis itu langsung sholat ke masjid ngimamin, sholat subuh, selesai subuh baru sadar, ya Allah belum sempat mandi besar. Gimana itu? Ya sudah, mandi diulangi. Terus sholat jamaahnya gimana? Makmumnya sah atau tidak? Wah tadi nggak sholat masuk keliling, itu tetap sah. Jadi imamnya walaupun nggak sah, makmumnya tetap sah. Jadi kalau seandainya najis itu ketahuan setelah sholat, maka sholatnya tidak ada diulangi. Tapi kalau berhadas ya, ketahuan di tengah-tengah sholat atau setelah sholat berhadas, maka itu wajib untuk diulangi sholatnya. Kayak tadi apa namanya, kentut kemudian lupa wudu, ya sudah, sholatnya diulangi, karena itu tidak sah. Tapi kalau benda najis mengenai baju, itu tidak usah diulangi lagi. Paham? Ada lagi pertanyaan? Iya, Bu. Bergerak ya, berarti gerakan ya. Kalau kata Imam Syafi'i, bergerak di luar gerakan sholat lebih dari 3 kali, maka sholatnya batal. Ini pemahaman Imam Syafi'i. Tapi kalau kata imam yang lain, selama sholatnya tadi atau gerakan tadi tidak menjadi penghalang antara dengan sholat, maka sholatnya sah. Cuma untuk menghindari gatal contoh, maka jangan semua anggota tubuh ini ikut garuk. Bukan begini, lebih aman menggunakan satu jari, tahan, tarik saja sudah, sampai lepas. Jangan kemudian begini, nanti pindah begini, bahkan begini, jangan. Sudah, hanya mana yang bagian gatal, kalau bisa memang ditahan. Karena gatal itu adalah 10 godaannya khinzib. Ya, khinzib itu setan khusus menggoda orang sholat, dibikin gatal itu pasti.
Makanya saya sering dulu sholat tahajud, Allah Akbar. Padahal air di wajah ini sudah kering, tapi kayaknya masih ada air yang apa? Kayak ngalir, kok bisa? Setan bekerja. Kadang kita begini, pasti kalau sudah kita pertama kali kemudian menggaruk, maka pasti tidak akan pindah. Kenapa? Karena setan berhasil menggoda kekhusyuan, fokusnya bukan pada sholat, tapi fokusnya pada yang gatal. Maka dibikin pindah gatalnya. Jadi kalau bisa lebih aman menghindari ikhtilaf, maka garuk tapi jangan dilakukan seperti ini. Hanya ditahan, tarik sekali, taruh sudah, insyaallah. Jelas? Ada lagi pertanyaan masalah sholat? Iya. Bentar, belakang. Sudah, enggak ada. Oh iya. Pakai apa? Baju. Ya, patokannya begini. Baju wanita muslimah itu mana? Baju yang terbaik itu adalah baju yang pakai sholat, itu sudah. Tanpa mukennah pun sudah sah. Yang mana? Yang penting menutupi aurat. Tapi kemudian bagi perempuan kenapa menggunakan mukennah? Karena untuk sebuah kehati-hatian, dikhawatirkan ketika sedang sholat takbir. Contoh takbir. Ini otomatis kan kadang apanya? Ininya turun. Di saat ininya turun, ini kan sudah terbuka. Yang boleh tampak dalam sholat yang mana? Wajah sama tapak. Tapak itu berarti depan sama belakang. Berarti kalau sudah turun dari tapak ini, sudah sampai ke lengan, ini lengan sudah aurat. Kalau ini kemudian dibiarkan dalam sholat tetap terbuka dan sebuah kesengajaan, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau sedang sholat kemudian terbuka sedikit tanpa ada unsur kesengajaan, segera kita balikin lagi, maka sholatnya tetap sah. Jadi batasannya baju yang boleh dipakai adalah selama baju itu menutupi aurat dan sah untuk dipakai untuk sholat. Itu berarti kalau perempuan yang mana menutupi semuanya kecuali ini. Kalau laki-laki mana? Dari pusar sampai ke lutut, maka boleh sholat pakai celana pendek, kemudian pakai kaos dalam, takbir Allah, secara hukum tetap sah. Kenapa? Karena sudah menutup aurat. Tapi kok gak enak? Mohon maaf ya, pakai kaos dalam. Kemudian ini sudah tertutup, secara hukum sudah sah. Bahkan ada dosen saya nyoba, ada teman Ustaz Ahda Bina Novianto, beliau mencoba sholat hanya menggugurkan inilah kewajiban istilahnya, coba pakai celana pendek di bawah lutut, kemudian pakai kaos kotak. Sholat di kamar, sudah dikunci kamarnya. Di tengah sholat beliau batalkan sholatnya. Kenapa? Oh nggak enak ya, menghadap Allah kok kayak. Secara hukum tetap sah, tapi kemudian adab yang tidak tepat. Makanya kemudian Allah katakan untuk sholat apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaianmu yang terbaik ketika mau masuk masjid. Jadi boleh ibu, silahkan selama itu masih menutup aurat. Ada yang lain? Tadi Pak? Permisalan orang yang salat dengan rambutan ikat seperti ini, seperti orang yang salat dengan kondisi kedua tangannya terikat ke belakang, apa itu hanya untuk laki-laki aja? Iya, di situ memang ada hadis yang seperti itu. Hanya nanti tinggal lihat ininya, lihat syarahnya, lihat syarah hadisnya. Nanti di dalam kitab apa ya? Nailul Autar itu syarahnya. Hadis itu. Maka nanti dibuka kitab itu, jangan, kalau hadisnya memang sifatnya umum. Tidak boleh mengikat rambut ketika sedang sholat. Di situ tapi dijelaskan apakah itu berlaku bagi laki-laki, apa bagi perempuan. Bulan depan saya akan jelaskan. Saya lupa ininya, sudah saya baca, cuma saya lupa di syarahnya dalam kitab Nailul Autar. Kan kitab tuh buahnya itu. Ya, daripada nanti saya salah, lebih baik saya tahan dulu. Dalam kitab Nailul Autar sudah disyarahkan hadis itu. Baik. Ada yang lain? Sekarang kita masuk sedikit ke pembahasan sholat yang akan menjadi sia-sia. Mana sholat yang sia-sia? Istilahnya sholat yang sia-sia itu yang mana? Sholat yang tidak berpahala tapi sholatnya tetap sah. Nih, ada dua faktornya sholat itu menjadi sia-sia. Yang pertama, ada faktor internal, ada faktor eksternalnya. Kita lihat hadisnya sebentar.
Fawailul lil musallin. Allah berfirman di Al-Qur'an, celakalah bagi orang-orang yang salat. Siapakah orang yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Apa sahun? Lalai. Apa definisi lalai? Ada 3. 1, tidak khusyuk dalam salat, itu masuk kategori lalai. Yang kedua, sering menunda pelaksanaan salat. Jadi harusnya zuhur sudah adzan, kita sengaja tunda. Asar sudah adzan, kita sengaja tunda. Menunda dengan unsur sebuah kesengajaan itu masuk kategori wailun, celaka. Kenapa? Karena dikategorikan sahun, yaitu lalai. Yang ketiga, yang masuk kategori lalai setelah tidak khusyuk, tidak sempurna rukunnya. Itu tadi, wudunya tidak sempurna, gerakannya tidak sempurna, itu masuk kategori lalai. Yang keempat, khusus untuk laki-laki, apa? Enggan sholat berjamaah di masjid. Itu masuk sholat laki-laki yang sholatnya di rumah atau tidak berjamaah, itu masuk kategori sahun, lalai. Bagi perempuan, yang mana yang paling sering dilakukan? Perempuan itu paling sulit memang menjaga yang jarang menunda itu. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu ini jarang nunda, salat sudah di tepat waktu, insya Allah ya. Istiqomah, bahkan salat zuhur jam 2, istiqomah jam 2, sama aja ibu. Ada sebuah hadis, ini hadisnya kita bahas. Hadis riwayat sahih ini dikatakan hasan oleh siapa? Syekh Albani. Hadis riwayat Imam Ahmad. Innar rajula, ada salah seorang di antara kalian, la yusalli sittina sanah. Dia salat sudah 60 tahun, wa ma tuqbalu lahu salatun, dan salatnya tidak diterima. Kata-kata tidak diterima di situ itu dimaknai bukan tidak diterima salatnya, tapi tidak dapat pahala. Siapa yang tidak dapat pahala, tetap salatnya tetap sah, bahkan gugur kewajiban selesai. Tapi ada yang salat 60 tahun. Ada yang sudah umur 60? Belum kan? Ini sudah 60 tahun salat. Berarti kira-kira umurnya berapa tahun? Anggap saja sudah 70 tahun umurnya. Salat selama 70 tahun, 60 tahun beliau salat, tapi salatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? La'allahu yutimmar ruku', bisa jadi dia hanya menyempurnakan rukuknya, wala yutimmas sujudah, tapi tidak mampu untuk menyempurnakan sujudnya. Wa yutimmas sujudah wala yutimmar ruku', sempurna sujudnya tapi rukuknya tidak sempurna. Salat yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah. Makna tidak diterima, tidak mendapatkan pahala, tetapi secara hukum tetap sah. Tahu salatnya pondok apa itu? Babus Salam kalau tidak salah di Blitar. Salat 23 rakaat ditempuh dalam waktu 7 menit. Ini masih pemecah rekor dunia. Di Madura ada cuma 10 menit. Berarti masih lebih lama. Coba bayangkan 1 menit 23 rakaat ditempuh dalam waktu 7 menit. Kira-kira berapa detik per rakaat, kira-kira berapa detik? Berarti itu apa yang tidak sempurna? Rukuknya, sujudnya tidak sempurna, dan juga tidak tumakninah. Berarti sholat yang seperti itu secara hukum tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala. Kita bahas, ada 2 faktor itu. Pertama, faktor internalnya. Yang kedua, kita faktor eksternal. Kita bahas yang nomor 2 langsung. Pertama, internal, berarti karena pelaksanaan salatnya, sedangkan yang eksternal itu karena di luar salat. Kita bahas yang di luar salat dulu. Yang pertama, orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah atau tidak dapat pahala, yaitu orang yang percaya atau bertanya kepada dukun. Diingat-ingat dulu, siapa yang pernah datang ke dukun? Rasulullah katakan, man ata arrafa, siapa orang yang datang ke dukun. Arrafan itu artinya apa? Orang pintar. Terus apa lagi? Paranormal. Apa nama lainnya? Dukun,
Orang pintar, pranormal. Pra itu belum, normal itu normal. Berarti orangnya belum. Yang datang ke sana gak normal berarti, Bu. Gak usah jauh-jauh lah, Bu. Banyak kejadian ini, Bu. Saya punya jamaah itu angkatan udara, istrinya baru dari Bandung. Baru pindah dari Bandung, KTP masih Bandung, di pasar Singosari itu hilang KTP. Ketika sudah pusing, bingung, ada orang yang mendekat. Mbak, kehilangan kan? Iya, saya bingung kenapa semua surat-surat di situ, KTP, SIM, semuanya di situ, dan KTP-nya masih alamat Bandung. Kemudian gini Mbak, kalau mau saya antar di Lawang itu ada orang pintar, perempuan. Karena wis bingung akhirnya datang. Benar. Ketika sudah datang langsung ngomong. Gak usah ngomong, kata si nenek. Gak usah ngomong, saya sudah tahu maksudnya. Wah, makin takjub. Wah, hebat orangnya. Belum ngomong aja sudah. Ternyata memang yang datang itu yang anak buahnya, yang mencuri juga anak buahnya, kemudian yang ngantar ke sana juga anak buahnya, kerjasama memang. Ketika sudah datang kemudian apa? Tenang Mbak, tenang. Kenapa? Anda itu dilindungi sama arwah nenek moyang Anda. Maka saya yakin nanti sore lah, sepaling terakhir, nanti sore dompet Anda pasti akan kembali. Senang. Akhirnya sudah yakin sorenya benar-benar kembali. Dia tambah takjub, kok bisa ya? Padahal alamatnya masih alamat Bandung, tapi sudah ngerti rumahnya di markas itu, di Catayu, di nomor berapa itu. Kok bisa? Akhirnya apa? Disuruh balik. Sampai 3 kali sudah beliau balik. Lama kelamaan ini tambah uang, ketahui uang tidak balik, hanya dompet yang balik. Memang uangnya hilang, dompetnya yang balik adalah. Tapi setiap ini harus ke sana, dimandikan ini dan sebagainya. Yang seperti itu ingat, kalau datang saja, lihat, datang saja ke rumah dukun itu dilarang. Fasa'alah, kalau bertanya tentang sesuatu maka sholatnya 40 hari tidak diterima oleh Allah. Kalau pertanyaan ini kemudian diyakini, maka dia sudah keluar dari Islam, maka dia sudah masuk kategori orang yang berbuat syirik. Barang siapa yang mati dengan cara seperti itu, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan surga. Kenapa? Syaratnya 3. Datang, kalau datang dilarang. Bertanya, berapa tadi? 40 hari sholatnya tidak diterima. Kalau pertanyaan kemudian jawabannya tadi diyakini kebenarannya, dipraktekin, berarti dia sudah dosa besar. Dan bentuk dukun itu bisa jadi berupa apa? Ramalan, apa? Ramalan zodiak ya. Kan banyak ramalan kartu. Bahkan ada siapa perempuan yang bisa masuk TV itu hanya kartu dikocok, habis itu kemudian ngambil, ketarik gambar apa kok? Kan rem itu apa gambarnya? Gambar hati. Ini saya yakin Anda pasti akan nikah. Loh kok tahu? Yang jenenge orang ya pasti akan nikah nih. Hebat memang. Jadi cuma begini Bu, makanya kalau sekarang kenapa tidak ada dukun? Ingat, ketika Nabi Muhammad sudah diutus, maka ada penghalang ketika jin ini mau naik ke langit. Jadi kan ginilah gambarannya, biar paham sedikit. Allah itu ketika menyampaikan firman-Nya untuk kejadian di besok hari. Contoh besok Malang hujan atau besok Malang akan banjir. Ini maka Allah akan firmankan kepada siapa? Penduduk langit yang nomor 7. Istilahnya penduduk malaikat yang di langit yang ke-7. Dari malaikat langit yang ke-7 disampaikan ke malaikat yang di langit nomor 6. Terus ketika sudah sampai di langit yang nomor 2, mau disampaikan kepada langit yang pertama, disitulah dulu para jin itu naik untuk mencuri dengar apa yang terjadi besok. Tapi ketika Al-Quran sudah turun, Nabi Muhammad diutus, maka kemudian apa? Salah satu fungsi di antara fungsi-fungsi bintang itu apa? Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ingat, Allah jadikan bintang-bintang itu sebagai apa? Hiasan. Hiasan apa? Langit. Makanya langit tanpa bintang itu bagaikan wajah tanpa jerawat. Tidak, semakin ada jerawatnya makin apa? Iya, makanya kata orang sih,
Nah, tapi apa? Itu hiasan. Kemudian apa manfaat yang kedua dari bintang? Rujuman lisyayatin, untuk melempar setan. Pernah melihat bintang jatuh? Istilahnya ada meteor jatuh, itu pernah? Itu berarti ada malaikat itu yang sedang melempar setan. Kenapa? Karena jin ini naik berlomba-lomba untuk mendengarkan titah dari langit yang kedua, mau disampaikan ke langit yang pertama. Dari langit pertama baru kemudian eksekusi untuk besoknya. Maka sebelum dieksekusi besok ini, jin-jin ini kemudian mencuri dengar, maka malaikat yang mengetahui keberadaan itu melempar. Tapi ada juga yang berhasil, yang bocor. Makanya Rasulullah sampai kata, ya Rasulullah, ucapannya benar ya Rasul. Iya memang benar, ada yang benar. Kenapa? Mungkin berhasil mencuri di antara satu, di antara perintah yang untuk terjadi besok. Maka yang satu ini kemudian dia turun ke, sampaikan kepada dukunnya, tetapi ditambahi dengan 100 kebohongan. Itu kerjanya setan. Makanya kalau sekarang jangan pernah percaya kepada dukun. Makanya karena dukun wis nggak laku, maka dukun berupa ganti baju pakai jubah. Tahu lihat akan teman-teman kita banser itu bahkan sampai kemudian apa ya, dimandikan, kemudian dilatih kekuatan. Makanya ketika ditusuk pakai pedang nggak tembus, kemudian kepalanya dipukul, di atasnya dikasih paving, dipukul pakai palu, ternyata kuat. Di situ bahaya. Kalau ada kekuatan di luar kekuatan yang senyatanya, berarti di situ ada unsur jinnya. Dan itu kalau sudah masuk ke dalam, selama jin tidak dikeluarkan, maka selama dia sholat tidak akan pernah diterima oleh Allah. Ini faktor yang pertama. Makanya jangan percaya kepada selain Allah. Yang kedua, minum minuman keras, khamar. Ini juga sama. Makanya insya Allah saya yakin ibu-ibu sudah menghindari yang ini. Lihat ya, sedikit sampaikan pada teman-teman ibu, atau mungkin pada anak-anak dari teman-teman ibu yang suka nongkrong, yang masih suka dengan minum minuman keras. Ini paling banyak itu tempat saya, ibu, Singosari. Itu di depan Pemandan Kandedes, itu dulu tempatnya minum minuman keras di situ. Markir, waktu hari Ahad parkir kan banyak, hasilnya sore sudah minum minuman di situ. Polisi nggak ada yang berani juga datang ke sana itu. Dan hati-hati, lihat Rasulullah sampaikan, katakan ya, ini ancamannya. Rasulullah SAW berkata, man syaribal khamrah, siapa yang meminum khamar, lam yakbalullahu lahu salata arba'ina sabahan. Siapa orang yang minum khamar, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah salatnya selama 40 hari. 40 hari, satu kali minum 40 hari. Setelah itu fa'in taba, jika dia bertaubat, taballahu alaihi, maka Allah terima taubatnya. Ingat, kalau bertaubat Allah terima taubatnya. Fa'in ada, jika dia mengulangi lagi, yang berallahu lahu salatan arba'in, maka tidak diterima lagi salatnya 40 hari. Fa'in taba, taballahu alaihi, kalau bertaubat Allah masih menerima taubatnya. Tapi kemudian kalau masih terus dia minum minuman keras, minum taubat sampai terus, bahkan kalau mati kemudian apa? Orang fa'in taba lam yatubullahu alaih. Apabila lihat diulangi lagi, kemudian dia bertaubat kembali, yang keempat ini. Satu minum, taubat, diterima taubatnya. Minum lagi kedua, taubat, diterima lagi taubatnya. Minum lagi ketiga, taubat, diterima, sampai keempat. Kalau sudah keempat mengulangi, maka apa kemudian? Tidak diterima salatnya 40 hari. Fa'in taba lam yatubullahu alaih, maka Allah tidak akan menerima taubatnya, maksimal di 4. Kemudian ya, wasaqahu minal khibali, dan kemudian Allah berikan dia minum dari khibal. Qila ya Rasulullah, wa ma hibar itu ya Rasul? Nahrul khibal. Apa sungai khibal itu ya Rasulullah? Qala nahru min sadidi ahlin nar. Minuman orang yang suka minum khamar kelak pada hari kiamat adalah minuman nanah dari penghuni neraka. Bayangkan ibu, kita lihat nanah aja sedemikian jijiknya, lebih-lebih kemudian diminum, itu bagi para penghuni minum minuman keras. Maka hati-hati anak-anak kita, mohon pada Allah agar dilindungi, karena memang sekarang itu minum minuman keras itu sudah masuk dengan berbagai macam bentuk. Ada yang berupa permen, minum apa namanya, anak-anak kecil loh bu, minum permen-permen itu ternyata mengandung unsur alkohol.
Makanya anak kadang ketagihan. Dari situlah kemudian muncul ketagihan, keinginan tahuan, sampai kemudian minum khamar. Maka sholatnya tidak akan diterima 40 hari. Yang ketiga, sebenarnya banyak, menyakiti tetangga. Yang ketiga, menyakiti tetangga. Ini hati-hati Bu. Bukan hanya sebatas tetangga rumah ya, tapi juga tetangga teman yang tersakiti gara-gara lisan kita, maka salat kita tidak akan diterima oleh Allah. Dan waktu kita akan lanjutkan, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah acara majlis taklim hari ini. Jazakallahu khairan katsira Ustaz atas ilmunya, dan terima kasih buat semuanya yang sudah hadir di majlis ini. Semoga majlis ini menjadi jalan bagi kita menjadi orang yang lebih sabar dan ikhlas dan istiqomah dalam mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah ditutup sama Ustaz. Baiklah, saya yang bertugas dan tim As-Sakinah mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.